Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faja Indriani Tias, mahasiswi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membedah website Direktorat SMK. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah landasan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Sri Astuti. Selanjutnya, mari kita simak videonya. Nanti kita akan membuka Direktorat SMK tersebut. Nah, untuk membuka Direktorat SMK tersebut, yang pertama kita klik psmk.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita klik. Nah, nantinya di dalam tampilan PSMK ini akan terdapat menu-menu seperti berikut. Yang pertama, ada profil, tata kelola, penilaian penjamin mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Nah, selanjutnya tampilan di dalamnya akan ada tampilan seperti ini. Nah, di dalam tampilan tersebutnya nanti akan kita pilih salah satu dari menu tersebut yang di dalamnya akan ada menu seperti ini. Nah, dan ini untuk selanjutnya. Baik, kita akan lanjut pada website Direktorat PSMK ini. Nah, untuk setelah kita mengklik website tersebut, akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama, ada akses layanan, berita unggulan, revitalisasi vokasi, konten-konten terbaru yang terdapat pada website tersebut, ada terbitan buku dan modul, paling populer di bulan Juli 2020, dan masih banyak lagi konten di bawah. Nah, menu yang di paling atas ini, yang tadi setelah saya tampilkan di awal, ada menu profil, tata kelola, penilai penjamin mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Dan yang akan kita bahas adalah penilaian penjamin mutu dan kurikulum. Setelah kita klik bidang penilaian penjamin mutu dan kurikulum ini, terdapat 15 menu yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah self-assessment berstandar industri. Yang kedua, katalog produk teaching factory. Yang ketiga, buku dan bahan ajar. Selanjutnya ada video pembelajaran, dokumen kurikulum, Kam Kreatif SMK Indonesia KKSI 2019, Kam Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetus wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, pengembangan, teaching factory dan technopark. Yang terakhir ada event bidang penilaian kurikulum. Nah, dari 15 selanjutnya, video berikut. Nah, dalam 15 menit tersebut akan ada satu yang kita bahas, yaitu tentang dokumen kurikulum. Nah, setelah kita klik bidang dokumen kurikulum, bidang penilaian penjamin mutu dan kurikulum ini terdapat 4 menu. Yang pertama ada dokumen pembelajaran, yang kedua dokumen penilaian, yang ketiga peraturan-peraturan, yang keempat ada sosialisasi kurikulum. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang spektrum keahlian SMK dan MAK. Nah, di dalam dokumen pembelajaran ini ada spektrum keahlian SMK MAK,
struktur kurikulum SMK atau MAK, KI dan KD SMK atau MAK, dan yang terakhir ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Yang kita bahas pertama adalah spektrum keahlian SMK dan MAK, serta struktur kurikulum SMK dan MAK. Nah, untuk materinya sudah saya download. Baik, yang di sini ada spektrum keahlian. Dan ini isi dari spektrum keahlian. Nah, setelah spektrum keahlian ada lagi struktur kurikulum. Nah, di dalam struktur kurikulum dan spektrum keahlian ini memiliki daya beda dan daya sama. Nah, untuk spektrum keahlian dan struktur kurikulum, daya beda dari spektrum keahlian adalah sebagai acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan program keahlian SMK. Untuk struktur kurikulum ini, daya bedanya merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran SMK atau MAK. Nah, dari kedua beda ini memiliki juga persamaan. Persamaannya yaitu mempunyai acuan atau pedoman untuk kegiatan pembelajaran. Setelah kita membahas spektrum keahlian dan struktur kurikulum, selanjutnya kita akan membahas KI dan KD SMK atau MAK. Nah, di KI dan KD ini saya telah mendownload ada 3 materi. Di sini yang pertama Perdikjen Dikdasmen nomor 464 D titik D5 KR 2018 tahun 2018 serta muatan nasional dan muatan kewilayahan. Nah, ini yang sudah saya download. Ini untuk yang Perdirjen tadi. Nah, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya ada muatan nasional. Ini ada muatan nasional dan ada muatan kewilayahan. Di dalam muatan nasional dan muatan kewilayahan juga memiliki daya beda dan daya sama. Untuk daya beda dalam muatan nasional adalah KI dan KD berlaku secara nasional. Dan untuk muatan kewilayahan dikembangkan sesuai dengan wilayahnya. Nah, dari perbedaan tersebut memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah mempunyai tujuan kurikulum yang sama terkait empat aspek kompetensi. 4 aspek kompetensi tersebut, yang pertama ada aspek kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Baik, yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang dokumen penilaian. Di dalam dokumen penilaian ini terdapat menu yang pertama uji kompetensi keahlian, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, ujian paket kompetensi dan sosialisasi, dan pelatihan aplikasi e-rapor SMK. Nah, di sini ada pedoman UKK. Di dalam menu uji kompetensi keahlian ini ada pedoman UKK yang di dalamnya itu berisi tentang seluruh pedoman-pedoman apa saja yang akan dilakukan untuk uji kompetensi keahlian tersebut. Selanjutnya, ada ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional. Nah, di dalam ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional terdapat POS ujian nasional. POS adalah prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian nasional.
yang di dalamnya itu berisi tentang hak dan kewajiban peserta ujian nasional, persyaratan peserta ujian nasional, pendaftaran peserta ujian nasional, penyelenggaraannya, pelaksanaannya, panitia ujian nasional. Panitia ujian nasional ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, panitia ujian nasional tingkat provinsi, panitia ujian nasional tingkat kabupaten atau kota, panitia ujian nasional tingkat satuan pendidikan, dan panitia ujian nasional Sekolah Indonesia Luar Negeri. Nah, dan selanjutnya ada kisi-kisi ujian nasional. Di dalam pos ini terdapat kisi-kisinya. Kisi-kisi apa saja sih yang akan dikerjakan untuk ujian nasional? Ada perangkat soalnya, ada penyiapan bahan ujian nasional, ada penggandaan dan pendistribusian bahan ujian. Nah, untuk selanjutnya ada moda ujian nasional, penetapan satuan pendidikan pelaksanaan ujian nasional, penetapan ruang ujian, penetapan pengawas ruang ujian, prosedur pelaksanaan ujian, dan jadwal pelaksanaan untuk pendidikan kesetaraan. Nah, setelah itu juga ada pengumpulan kapan sih hasil UNBK ini akan dikumpulkan dan hasilnya itu kapan akan dikeluarkan. Dan ini untuk isi dari pos ujian nasional. Selanjutnya juga ada tentang pos USBN. Pos USBN ini juga tidak jauh beda dengan pos UN. Nah, ada persyaratan, hak dan kewajiban peserta, ada persyaratan satuan pendidikan, juga untuk USBN ini kan ujian sekolah berstandar nasional. Jadi untuk penyelenggaraannya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya Satuan Pendidikan. Nah, terdapat juga kisi-kisi naskah dan mekanisme penyusunannya. Nah, dan isinya juga tidak jauh beda dengan antara pos UN dan pos USBN. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang e-raport. Apa sih itu e-raport? E-raport adalah perangkat untuk mempermudah pendidik dan pendidikan. Apa sih tujuan dari e-raport? Bertujuan untuk mempermudah menyusun laporan pendidik yang berupa laporan penilaian siswa, laporan pencapaian kompetisi, dan nilai raportnya. Nah, untuk aplikasi e-raport ini, mohon maaf tidak dapat di-download karena dia memiliki kriteria khusus untuk mendownloadnya. Nih, mari kita lihat di dalam panduan e-raport tersebut. Ini adalah panduan penggunaan e-raport SMK. Nah, panduannya di sini terdapat untuk mendownloadnya ya. Untuk kebutuhan minimal perangkat mendownload aplikasi e-raport ini, yang pertama, untuk perangkat keras, prosesor Intel Core i5 prosesor 64 bit, RAM minimal 4 GB, DDR3, jenis PC, power, desktop, dan bukan laptop. Selanjutnya ada UPS minimal 500 VA dan Ethernet port. Untuk perangkat lunak, sistem operasi 64 bit, Windows 7, Windows
Windows 10 dan Windows Server atau Linux. Penggunanya, administrator adalah tenaga pendidik atau tenaga pendidikan memiliki kompetensi atau pengalaman di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi, untuk aplikasi Aerotalk ini tidak dapat di-download di dalam laptop dan RAM-nya juga RAM yang harus besar, yaitu 8 GB. Dan yang memiliki aplikasi ini adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi atau pengalaman di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang peraturan-peraturan. Dalam peraturan-peraturan ini terdapat nama Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK yang sudah saya download ada 3. Yang pertama, Permendikbud nomor 34 tahun 2018, Permendikbud nomor 34 tahun 2018, Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Yang kedua, Permendikbud nomor 34 tahun 2018, lampiran 1 tentang standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, Permendikbud nomor 34 tahun 2018, lampiran 2 tentang standar isi. Ini Permendikbud yang berisi tentang standar kompetensi lulusan. Yang ini tentang standar isi, dan ini tentang Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Nah, untuk standar kompetensi lulusan dan standar isi ini memiliki daya beda dan daya sama. Untuk standar kompetensi lulusan ini, daya bedanya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk standar isinya, daya bedanya adalah mendorong SMK atau MAK untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan berdaya saing. Dari kedua Kemendikbud ini memiliki kesamaan, yaitu memiliki kemampuan dan kualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berpotensi. Nah, yang selanjutnya, Kemendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Untuk SMK adalah pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan program kejuruan. Untuk MAK adalah pendidikan formal pada jenjang pendidikan program kejuruan dalam lingkup Kementerian Agama. Untuk SMK dan MAK ini sama-sama pendidikan formal pada jenjang kejuruan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sosialisasi kurikulum. Nah, untuk sosialisasi kurikulum ini terupdate terakhir itu pada tanggal 5 Juli 2018 dengan judul Sosialisasi Spektrum dan Struktur Kurikulum SMK. Nah, di sini saya sudah mendownload tentang sosialisasi kurikulum. Nah, ini sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK. Nah, di sini isinya itu tentang jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian. SK Dirjen No 4674 garis miring D garis miring KEP garis miring MK garis miring 2016 dengan Perdirjen nomor 6 garis miring D titik D5 garis miring KK garis miring 2018. Di sini bidangnya itu yang pertama ada teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan,
kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan argoteknologi, kemaritiman, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni, dan industri kreatif. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, SK Dirjen yang pertama. Untuk yang sebelah kanan ini, Perdirjen yang kedua. Nah, di sini ada programnya, ada kompetensinya, 4 tahun, 3 tahun, dan totalnya. Nah, selanjutnya, ada tambahan 4 kompetensi baru. Nah, di atas ini kan ada 9 kompetensi. Nah, untuk tambahannya memiliki 4 kompetensi baru. Yang pertama ada bidangnya itu bisnis dan manajemen, programnya itu bisnis dan pemasaran, dan logistik, kompetensinya retail, dan logistik ini manajemen logistik. Dan selanjutnya bidang pariwisata, programnya perhotelan dan jasa pariwisata, kompetensinya ada hotel dan restoran. Dan selanjutnya ada seni dan industri kreatif, programnya ada seni broadcasting dan film, kompetensinya ada produksi film. Nah, di sini ada struktur kurikulum SK Dirjen nomor 130/D, _KEP, _MK, _2016, dan Perdirjen nomor 7, _D.D5, _KK, _2018. Nah, untuk muatan nasional kelompok A, mata pelajarannya ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk muatan kewilayahan kelompok B, ada seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, untuk yang C-nya ini ada peminatan kejuruan. Peminatan kejuruan ini isinya dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, keahlian rekayasa perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada perubahan jam mata pelajaran. Kalau misalkan di atas ini, untuk pendidikan agama dan budi pekerti ini kan, untuk kelas 10, 11, 12 ini 3 jam, 3 jam, 3 jam. Untuk Perdirjen yang baru ini masih sama 3 jam, 3 jam, 3 jam. Nah, di sini perubahan untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ini 4 jam untuk kelas 10, 3 jam untuk kelas 11, 3 jam untuk kelas 12. Nah, perubahan Perdirjen nomor 7-nya ini untuk kelas 10 4 jam, kelas 11 3 jam, dan kelas 12 hanya 2 jam. Dan di perubahan ini sudah tertera bahwa di kelas 10 ini dikurangi 1 jam, jadi hanya 2 jam. Nah, untuk produk kreatif kewirausahaan di kelompok C, keahlian. Nah, dan selanjutnya, ketentuan mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Berdasarkan surat edaran Direktur PSMK nomor 4540-D3/TU/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Keterangannya yang pertama, kelas 10 dan kelas 11 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, kelas 12 mata pelajaran bahasa Inggris 2 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran per minggu untuk bahasa asing. Lainnya sesuai dengan pilihan yang dikembangkan oleh sekolah, atau 4 jam semuanya bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya. Yang ketiga, jenis bahasa asing lainnya adalah bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Nah,
Untuk penugasan mata pelajarannya, ketentuan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang pertama, jumlah jam mengajar keseluruhan diampu oleh guru KWU atau oleh guru produktif pada program keahlian yang bersangkutan. Yang kedua, membagi kelas menjadi 2 rombongan praktik. Setiap rombongan praktik diampu oleh 1 orang guru KWU atau guru produktif pada program keahlian yang bersangkutan. Yang ketiga, membagi kelas menjadi kelas teori dan kelas praktik. Kelas teori diampu oleh 1 orang guru KWU sebanyak 30% dari total 2 jam pelajaran. Kelas praktik diampu oleh 1 orang guru produktif sebanyak 70% dari total 5 jam pelajaran. Sekian dari penjelasan tentang dokumen kurikulum SMK yang terdiri dari dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan RPP atau Rencana Pembelajaran Kurikulum 2013 yang lama dan RPP 1 lembar. Untuk RPP yang lama, komponennya ini, RPP terlalu banyak memiliki komponen. Guru pun harus menuliskannya secara rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 15 lembar. Untuk durasi penulisan RPP lama ini, penulisan RPP menghabiskan waktu guru yang sangat banyak, yang harusnya bisa untuk mempersiapkan proses pembelajaran dan proses evaluasi belajar menjadi terpotong untuk menulis RPP, karena RPP yang lama ini berisinya berlembar-lembar. Dan formatnya, untuk RPP lama ini, guru membuat RPP dengan mengikuti format RPP yang ada, sehingga terkesan sangat kaku. Nah, untuk RPP 1 lembar, komponen penulisan RPP 1 lembar ini, dalam RPP 1 lembar hanya mencakup 3 komponen inti, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap saja. Nah, untuk durasi penulisan RPP 1 lembar ini, penulisan RPP 1 lembar waktunya cukup efektif dan efisien, sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Untuk format RPP 1 lembar, guru diberikan kebebasan dalam membuat RPP dan mengembangkan RPP, tetapi tetap dalam komponen yang sudah ditentukan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.